wabarakatuh, kamu dari Safia. Hai, nama aku Ija Rada Utomo. Hai, nama aku Viola Ayusa Putri. Hai, aku Nining Dewi Wisnuwati. Halo, nama saya Rowan Peter. Mari kita menelusuri sebuah rumah yang tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga harapan. Rumah Budaya Ratna yang terletak di jantung kota Malang bukan sekedar tempat tinggal atau bangunan tua. Rumah Budaya Ratna adalah ruang hidup yang menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan kebudayaan yang diwariskan oleh seorang tokoh penting, Ratna Indraswari Ibrahim. Namun, di balik semangat pelestarian tersebut, tersimpan tantangan besar dalam menjaga peninggalan yang begitu berharga. Hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya kurasi dan preservasi, yang merupakan dua pilar utama dalam menjaga warisan budaya, serta bagaimana Rumah Budaya Ratna menghadapi kenyataan bahwa kedua aspek tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Saya berkomunikasi banyak pertanyaan ini koleksi. Oke, kamu punya koleksi buku yang ditaruh gitu. Cuma semenjak beliau nggak ada, tak susun. Pendirian Rumah Budaya Ratna merupakan upaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan Ratna Indraswari Ibrahim. Warisan yang dimaksud mencakup peninggalan secara fisik dari Ratna Indraswari Ibrahim berupa buku-buku koleksinya dan karya-karyanya, baik yang telah diterbitkan maupun masih tersimpan dalam laci rak dan komputer. Visi dari Rumah Budaya Ratna adalah menjadi wadah untuk meneruskan dan mewujudkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Ratna Indraswari Ibrahim dalam kebudayaan dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Rumah Budaya Ratna menyusun misi yang pertama adalah untuk mengembangkan dan menularkan nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam bentuk kegiatan yang nyata. Yang kedua adalah mengembangkan nilai budaya dalam bentuk seni sastra, musik, lukis, kriya maupun pertunjukan. Yang ketiga adalah mendokumentasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya dan humaniora dalam bentuk-bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Rumah Budaya Ratna juga memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Antara lain, menyelenggarakan diskusi berkala bertema sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan, menghimpun, menerbitkan, dan menyebarluaskan karya-karya Ratna Indraswari Ibrahim, menghimpun buku-buku peninggalan Ratna Indraswari Ibrahim, baik karyanya maupun karya orang lain, dan buku-buku dari pihak lain untuk dikoleksi dan diolah dalam bentuk perpustakaan. Menyelenggarakan pelatihan sastra, musik, lukis, maupun kriya serta menyebarluaskan karya-karya yang dihasilkan. Memperkuat jaringan sosial, seni dan budaya, memberikan penghargaan atau awards bagi pelaku sosial seni dan budaya. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan internal maupun eksternal. Namun, meskipun banyak aktivitas telah dijalankan, satu hal penting belum sempat digarap secara serius, yakni upaya kurasi dan preservasi terhadap peninggalan koleksi oleh Ratna.
Kurasi dan preservasi merupakan dua elemen penting dalam menjaga warisan budaya. Kurasi adalah proses pemilihan, penataan, dan penyajian koleksi secara terstruktur untuk memberikan konteks dan makna kepada masyarakat. Kurasi dan preservasi bukan hanya soal menyimpan, tetapi juga menyusun narasi agar koleksi dapat bercerita dan mendidik masyarakat. Preservasi di sisi lain adalah upaya melindungi koleksi dari kerusakan fisik maupun digital, agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kurasi dan preservasi meliputi perawatan bahan arsip, digitalisasi dokumen, pengendalian suhu dan kelembapan, serta pencegahan serangga atau jamur. Tanpa adanya preservasi dan kurasi, warisan beresiko hilang, rusak, atau tidak relevan lagi karena tidak tersampaikan dengan benar pada generasi mendatang. Sayangnya, hingga kini Rumah Budaya Ratna belum memiliki sistem kurasi dan preservasi yang memadai. Sebagian besar koleksi baik buku milik pribadi Ratna maupun manuskrip karya-karyanya yang belum diterbitkan, belum diinventarisasi secara sistematis. Bahkan beberapa koleksi mengalami kerusakan serius akibat dimakan rayap atau rusak karena kelembapan yang tidak terkontrol. Hal ini terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian. Rumah budaya ini dikelola secara mandiri oleh keluarga dan sukarelawan, namun tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan atau arsip. Tanpa tenaga ahli, proses konservasi tidak dapat dilakukan, dan koleksi yang sangat bernilai tersebut kini berada dalam ancaman kerusakan permanen. Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diimplementasikan oleh Rumah Budaya Ratna, bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Yang pertama adalah pemetaan dan dokumentasi awal. Langkah pertama adalah mulai mencatat semua koleksi sekecil apapun. Menggunakan spreadsheet sederhana untuk mencatat nama benda, deskripsi singkat, bahan, kondisi, ukuran, dan lokasi penyimpanan. Foto setiap koleksi ini dapat dilakukan secara bertahap oleh sukarelawan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kurasi dan preservasi. Pelatihan dasar kurasi dan preservasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Rumah Budaya Ratna dapat mengundang mahasiswa atau dosen dari jurusan sejarah, ilmu perpustakaan, atau arkeologi untuk memberikan workshop. Hal ini dapat menjadi kolaborasi edukatif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga adalah konsultasi atau magang dengan lembaga profesional. Mengajukan kerjasama dengan museum lokal seperti Museum Brawijaya atau perpustakaan daerah agar sukarelawan dari Rumah Budaya Ratna dapat ikut magang atau belajar langsung dari tenaga profesional yang ada di sana. Keempat adalah penataan ulang ruangan penyimpanan. Tanpa perlu teknologi mahal,
ruangan penyimpanan dapat diolah atau ditata ulang menggunakan rak besi anti karat, membuat sirkulasi udara yang baik, dan menghindari paparan sinar matahari langsung, serta menggunakan bahan penyekat alami seperti silika gel atau kapur barus untuk mengurangi kelembapan. Yang kelima adalah digitalisasi koleksi. Kegiatan memotret dan memindai koleksi dapat dilakukan sebagai bentuk preservasi digital. Bahkan, ponsel berkamera sudah cukup untuk tahap awal. File dapat disimpan di cloud dan didokumentasikan dalam blog atau media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat. Keenam, mengajukan hibah atau bantuan dana. Rumah Budaya Ratna dapat mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga donor internasional untuk program pelestarian budaya berbasis komunitas. Ketujuh, membangun tim relawan berbasis keahlian. Alih-alih hanya mengandalkan relawan umum, pengelola dapat membuka rekrutmen terbatas. Untuk relawan dengan latar belakang keilmuan tertentu, misalnya seperti pustakawan, arsiparis, kurator, atau mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang topik serupa. Dengan langkah-langkah bertahap, namun terencana, Rumah Budaya Ratna dapat mulai menjalankan fungsi kuratorial dan pelestarian secara sederhana namun signifikan. Yang terpenting adalah memulai, meski dari hal yang paling dasar. Kita tidak bisa menjaga apa yang tidak kita pahami, dan kita tidak bisa mewariskan apa yang tidak kita lindungi. Rumah Budaya Ratna adalah contoh nyata bagaimana semangat pelestarian dapat hadir dari tingkat akar rumput, dikelola oleh keluarga dan relawan, bukan oleh negara atau institusi besar. Namun, semangat saja tidak cukup. Rumah Budaya Ratna harus didukung oleh pengetahuan, strategi, dan kolaborasi. Kami berharap dengan kesadaran dan kepedulian bersama, Rumah Budaya Ratna dapat menjadi contoh rumah budaya mandiri yang berhasil menjalankan praktik kurasi dan preservasi secara inklusif dan adaptif. Semoga pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas dapat ikut serta memberi dukungan baik secara keilmuan, finansial, maupun moral. Karena melestarikan budaya bukan hanya tugas kurator atau konservator, tapi tugas kita bersama sebagai pewaris nilai-nilai luhur bangsa. Mari kita jaga, rawat, dan hidupkan kembali warisan budaya yang ada sebelum semuanya terlambat.